Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Fari, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari Produk Alfamart ingin mempresentasikan terkait dengan tugas luas kami, yaitu dengan judul Crisis Communication Strategy Plan, rencana strategis dalam memitigasi gerakan boykotizi di media sosial. Next. Oke, ini untuk kelompok kami. Yang pertama ada Albert, yang kedua ada saya sendiri itu Dava, yang ketiga ada Afri, dan selanjutnya ada Aska. Next. Pembahasan pertama, temuan masalah. Bagaimana gerakan cancel culture ini bermula. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini yang bermula Tizi Indonesia itu menghadapi krisis reputasi setelah muncul ajakan boykot yang viral di platform Threads dan juga berbagai media sosial lainnya. Dan salah satu yang booming juga itu adalah Instagram. Dan isu tersebut dipicu oleh beredarnya kembali poster digital yang menampilkan Nagita Slavina sebagai brand ambassador Tizi dalam situasi sosial masyarakat yang sedang sensitif sehingga memunculkan berbagai persepsi negatif di kalangan masyarakat mengenai Tizi ini. Berikutnya dampak krisis. Nah, krisis ini berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap brand Tizi Indonesia karena dianggap berafiliasi dengan influencer problematik tersebut beserta jajarannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi kritis cepat, tepat, dan juga konsisten untuk meluruskan informasi, citra, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap Tizi Indonesia ini. Yang berikutnya, Baik, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita melihat terlebih dahulu tinjauan teorinya. Ketika berada di kelas komunikasi krisis, kita diajarkan kalau misalnya ada beberapa tingkatan terkait kalau misalnya kita menghadapi sebuah krisis. Dan perspektif SCCT, TZ ini berada pada tingkatan preventable cluster atau intentional cluster, yang mana brand seharusnya dapat mencegah krisis, namun karena kesengajaan tertentu, beberapa warning yang telah diketahui itu justru dihiraukan. Adapun kalau misalnya melihat perspektif lain, itu melihat kalau misalnya influencer si Nagita Slavina ini sebenarnya memiliki track record yang cukup problematik, yang mana seharusnya PR dari TZ bisa melihat jejak rekam dari influencer tersebut, yang dimana menurut reputation spillover ini berdampak pada bagaimana brand itu terkena dampak daripada dampak negatif dari track record di si Nagita Slavina ini. Akibatnya, brand memiliki atribusi tanggung jawab tertinggi beserta strategi komunikasi yang lebih intensif untuk mengembalikan citra publik, yang salah satunya menggunakan diminishing theory atau bagaimana cara organisasi untuk menghilangkan persepsi negatif dari masyarakat. Baik, pembahasan kedua kita masuk kepada fakta dan data pendukung. Jadi, apa aja sih yang ada pada fakta krisis komunikasi ini? Yang pertama adalah sentimen negatif influencer sejak lama. Sentimen negatif terhadap pasangan influencer Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad ini dimulai pada tahun 2024, di mana ketika itu Raffi Ahmad diutus sebagai staf khusus presiden dan kemudian meningkat pada pertengahan 2026 sering berkembangnya berbagai kontroversi di media sosial, yang salah satunya adalah pengangkatan staf sus dari pegawainya, lalu juga ada money laundry dan lain sebagainya. Jadi memang pada dasarnya kedua influencer ini memiliki jejak rekam yang cukup kontroversi lah, yang kemudian tiba-tiba terangkat pada kasus ini. Yang kedua adalah produk lama dan kekeliruan di platform online. TZ telah mengeluarkan klarifikasi yang salah satu isinya adalah produk kolaborasi yang menggayat daripada Nagita Slavina itu sebenarnya sudah selesai pada awal April 2026, yang dimana sebenarnya sudah putus kerjasama kontrak dengan influencer tersebut. Namun karena ada suatu isu yang sedang berkembang, misalnya yang pengangkatan staf sus dari pegawainya Raffi Ahmad, itu tiba-tiba nama Nagita Slavina itu terangkat kembali. Terlebih kalau misalnya kita ketahui kalau misalnya TZ itu mengakui kalau misalnya ada kekeliruan ketika ada di platform online, yang dimana ada sebuah
produk promo yang dimana itu mencantumkan nama Nagita Slavina. Jadi memang dari situ netizen ngeh nih kalau misalnya kok ngajak Nagita Slavina lagi, bukannya dia lagi ada masalah ya. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah Threads jadi pusat rujakan netizen. Jadi sebenarnya komunikasi krisis ini cuman berpusat di Threads, yang dimana mungkin dikiranya awalnya itu kebanyakan di Instagram ataupun di X, ternyata Threads sekarang juga bisa menjadi pusat bisa dibilang hotspot dari krisisnya. Jadi makanya beberapa strategi komunikasi krisis kami akan lebih difokuskan kepada Threads. Baik, di sini kami telah mencantumkan beberapa data pendukung. Dilihat kalau misalnya di Google Trends ada peningkatan pencarian dari nama Nagita Slavina ataupun boycott TZ itu pada tanggal 3 Juli 2026 dan juga 5 Juli 2026. Lalu terlihat kalau misalnya top queries itu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu ada 40% perubahan. Namun kalau misalnya kita melihat ke bawah, ternyata untuk komunikasi krisis organisasi ini ternyata masih belum menjangkau banyak sekali konsumen, yang dimana terlihat kalau misalnya pencarian TZ boycott itu masih sangat sedikit. Lalu juga di sampingnya itu dilihat top queries-nya dari nama TZ itu bahkan belum mencapai nama boycott TZ seperti itu. Selanjutnya kami juga menggunakan data scrap dari platform Threads untuk mengetahui sentimen negatif yang berkembang di masyarakat. Di sini terlihat kalau misalnya distribusi sentimen itu ternyata lebih banyak berfokus kepada netral, diikuti dengan sentimen netral sebesar 31,3%, diikuti dengan sentimen negatif sebesar 200 saya ulang. Jadi yang netral itu ada 58,3%, diikuti dengan negatif sebesar 31,3%, dan diikuti dengan positif sebesar 9,6%, dan yang terakhir tidak ada teks sebesar 0,8%. Ini menunjukkan kalau misalnya ternyata banyak orang yang sebenarnya tidak memiliki pendapat atas krisis ini. Namun bisa dilihat sentimen negatif masih lebih mendominasi daripada sentimen positif. Di sini terlihat di sebelah kanan itu juga ada beberapa word cloud dari komentar apa saja yang lebih banyak muncul di kolom komentar Threads. Yang paling banyak terlihat sekali bahwa ada kata skip yang menandakan kalau misalnya konsumen ini tidak akan mau membeli produk-produk TZ, dan juga diikuti dengan kata boycott dan juga beli. Jadi memang wajar ya orang pada kesal dan juga pengen berhenti untuk membeli produk TZ. Dan bisa didukung dengan data di bawahnya itu skip sebesar ada 70 ya. Ada frekuensinya sebesar 70, dan juga komentar tren komentar itu berpusat pada tanggal 3 Juli 2026. Sebentar. Next. Nah, di sini kami juga melihat perbandingan jumlah interaksi sosmed. Bisa dilihat kalau misalnya di Threads itu menjadi pusat interaksi yang paling banyak sebesar 1.600 komentar. Lalu diikuti dengan Instagram sebesar 943 komentar, dan di sini kami mendapatkan informasi dari TXT Kuliner yang menyebarkan informasi tentang TZ sebesar 331 komentar. Dengan kesimpulan kalau misalnya memang benar Threads menjadi pusat interaksi terjadi. Untuk selanjutnya, karena hal ini sudah begitu runyam dan sebagainya, kami dari kelompok Alfamart mempunyai beberapa program strategi komunikasi yang gimana program-program ini diharapkan mengembalikan kembali citra brand yang sudah cukup rusak. Nah, untuk yang pertama kami ada di 4 fase. Ada di fase pertama, ada di klarifikasi dan stabilisasi. Karena kami ada bentuk atribusi tanggung jawab yang tinggi, brand harus menyatakan permintaan maaf yang cukup secara terbuka, dan juga memberikan klarifikasi secara transparan dan jelas pada konsumen, karena memang konsumen di sini adalah pihak yang dikecewakan, dan juga memberikan klarifikasi secara transparan serta memperbaiki segala kekeliruan yang telah terjadi. Hal ini sejalan dengan image restoration theory. Nah, untuk programnya sendiri kami ada klarifikasi resmi,
fake interaction di highlight Instagram, koreksi penamaan kategori menu di aplikasi delivery. Nah, untuk fase selanjutnya yaitu fase 2, kita memakai sebuah campaign yaitu Rasa yang Jujur. Merupakan bentuk program utama kami yang ditujukan untuk memisahkan persepsi antara brand ambassador yang problematik dengan produk white tea peach, sembari menguatkan bahwa beragam value juga dari kekuatan produk tersebut. Kami ingin menonjolkan menonjolkan kalau white tea peach itu bisa berdiri sendiri tanpa brand ambassador yang artis ataupun kalangan selebgram. Untuk program komunikasinya sendiri kami ada di content storytelling, content storytelling pemasaran produk white peach milk tea, dan pemberian insentif diskon sebesar 30% dari harga seharusnya supaya konsumen tertarik kembali membeli. Ada di UGC atau User Generated Campaign, memberikan review jujur dari tiap konsumen. Kami akan mewawancarai secara langsung, turun ke akar rumput untuk mewawancarai konsumen-konsumen yang sudah membeli produk kami dan memberikan voucher kira-kira konten yang terbaik nih seperti apa. Nah, karena kami ingin memisahkan antara brand ambassador yang selebgram yang begitu problematik, kami akan berkolaborasi dengan micro influencer yang netral dan mereka lebih dekat dengan masyarakat yang lebih dikenal oleh masyarakat dan beberapa kalangan. Nah, untuk di fase 3 sendiri kami akan menggait komunitas. Program pada fase ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Tizi mendengarkan segala pendapat dan juga aspirasi dari semua konsumen yang guna memperkuat loyalitas jangka panjang. Untuk program kami ada di sesi Tizi mendengar, polling dan Q&A terkait preferensi menu dan saran brand ambassador ke depannya. Program ini kami cetuskan atas dasar tidak ingin adanya salah pilih dan kesalahpahaman di antara kami dan para konsumen kami. Dan untuk kedua ada di event testing gratis open house di beberapa gerai toko besar. Nah, untuk yang terakhir ada kolaborasi dengan komunitas konten kreator lokal seperti Andreasho dan Andri Senopati. Kami ingin menggait mereka agar mereka ingin konsumen kami kembali ke Tizi. Selanjutnya, untuk di fase terakhir ini ada monitoring. Kami akan fokus di monitoring dan evaluasi. Fase ini akan berkutat untuk menghadapkan monitoring seperti pengawasan terkait gerakan opini yang melebar di media sosial guna memberikan pencegahan apabila muncul isu rumor kembali yang terkait Tizi. Dalam fase 4 ini kami akan memakai programnya yaitu pencarian keyword Tizi di Google Alerts dan tren secara berkala. Yang ketiga ada si social listening yang berkelanjutan melalui kolom komentar medsos, program Q&A di highlight, dan laporan mingguan terkait sentimen brand. Apabila sudah mereda, beberapa program sebelumnya bisa dikurangi dan bisa ditinjau kembali. Di sini ada target audiensnya. Sebelumnya kami udah melihat dari Google bahwa target audiens pekerjaan jenis kelamin dan juga minat bahwasannya ada dari sana semua. Di sini untuk target audiensnya di umur 19 hingga 25 tahun, lalu pekerjaannya yaitu mahasiswa, masyarakat umum, dan juga pekerja muda. Dan untuk jenis kelaminnya di sini dari menurut data Google itu banyak dikonsumsi oleh perempuan ya dibandingkan oleh laki-laki, dan juga lokasinya berlokasi di wilayah perkotaan besar urban seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Untuk kelas sosial, Tizi ini masuk ke konsumen dalam kategori menengah ke atas. Dan untuk ini kebiasaannya aktif menggunakan media sosial yaitu WA, Instagram, TikTok, X, dan juga Threads. Lalu ada minat di sini Gen Z yang menyukai minuman teh dan juga minuman kekinian adalah target audiens kami.
Lalu media sosial yang digunakan ini, yang pertama ada Threads yang seperti yang sudah dijelaskan Aska tadi, bahwa Threads sebagai eh, media platform utama, bahwa Tizi ini paling booming di platform Threads ya. Yang kedua ada Instagram, dan Instagram ini juga cukup banyak yang membahas tentang Tizi dan juga Nagita Slavina. Lalu ada juga media pendukung, yaitu platform X, tapi di sini agak kurang kurang ramai juga sih di sini. Lalu ada TikTok. Di TikTok juga ada beberapa membahas soal boykot Tizi dan juga Nagita Slavina, dan juga ada Creative Vox, Homeless Media. Dan di Homeless Media ini Creative Vox akan biasanya dia membahas seputar isu yang sedang hangat ataupun isu yang sedang beredar. Biasanya mereka dibahasnya di situ semuanya. Next. Baik, nah di sini kami menampilkan beberapa desain kampanye yang pada intinya kami ingin menyampaikan kalau misalnya produk White Peach Milk Tea itu dibuat murni atas passion daripada barista teh kami, yang dimana kami tidak ingin mengikut campuri masalah politik ataupun berbagai sentimen negatif yang telah dipersepsikan sebelumnya. Itu sebenarnya tidak ada dalam setiap produk White Peach Milk Tea. Bisa terlihat di pose pertama, yaitu rasa yang jujur, dibuat 100% dengan ketulusan hati, menandakan kalau misalnya produk kami bebas daripada keberpihakan daripada salah satu pihak brand ambassador. Karena kan memang orang jadi menganggap, oh ternyata Tizi ini berpihak kepada rezim ataupun juga mungkin berafiliasi dengan brand ambassador, jadi mendukung setiap gerakan yang dibuat. Jadi kita pengen White Peach Milk Tea itu berdiri sendiri sebagai produk yang terbaik, Kak. Lalu pose kedua, tadi kan sempat disinggung tentang diskon insentif. Jadi kami mengatakan kalau misalnya mau kasih kesempatan kedua, jadi menggait konsumen untuk mencoba kembali daripada produk White Peach Milk Tea ini. Karena kalau misalnya memberi diskon, orang akan tertarik untuk membeli, dan kemudian berangsur-angsur sentimen negatif terhadap brand ambassador itu bisa mereda. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan keempat terkait dengan timeline program yang tadi sudah direncanakan sebagai representasi perpanjangan dari 4 fase yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ketis. Oke, ini penjelasan terkait dengan 4 fase tadi. Yang pertama terkait dengan stabilisasi dan klarifikasi, yaitu kita akan maintenance selama 1 bulan pertama, yaitu di bulan Juli, yaitu dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2026. Fase ini lebih fokus terhadap klarifikasi teknis soal produk, terus juga meluruskan informasi seputar isu yang beredar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, terkait dengan pembangunan kembali kepercayaan publik, rebuilding trust, yang dimana kita lakukan selama periode 2 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai bulan September. Dari bulan 1 Agustus sampai 30 September 2026. Lalu selanjutnya ada community engagement. Ini akan kita lakukan selama periode Oktober sampai bulan November, yang dimana ini adalah pendekatan pemulihan citra, yang dimana fase ini membangun kedekatan brand dengan konsumen lewat pengalaman bersama, bukan lewat brand ambassador tunggal. Pendekatan ini juga membuat brand lebih tahan terhadap krisis serupa di masa depan. Lalu yang terakhir, yaitu di periode Desember, dari tanggal 1 sampai 30 Desember, yaitu adalah periode monitoring dan evaluasi. Kira-kira penanganan komunikasi krisis yang kita coba untuk
bangun, apakah dapat evaluasi-evaluasi atau apakah ada harus kita perbaiki lagi sehingga ke depan ketika ada kasus seperti ini atau ada pengembangan-pengembangan yang ingin kita lakukan, kita bisa lebih baik lagi. Next. Nah, ini untuk perpanjangan timeline dari bulan Juli, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli, yaitu kita akan fokus untuk memproduksi tayangan video klarifikasi resmi kita, lalu dari manajemen, yaitu di Instagram, TikTok, dan juga Threads terutama ya. Lalu juga sebisa mungkin kita akan coba untuk interaktif dengan para konsumen, khususnya di Golden Hour. Lalu di tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli, kita akan interaktif juga terkait seputar informasi pembahasan-pembahasan yang masih ditanyakan atau dibutuhkan oleh para pengguna dan para penikmat produk kita. Lalu selanjutnya dari tanggal 4 sampai tanggal 14 Juli, yaitu publikasi bukti koreksi kategori menu di aplikasi delivery kita. Lalu selanjutnya dari tanggal 8 sampai 21 Juli, kita akan direct reply strategi berjalan ya dari tim media, social response, komentar, krisis satu persatu. Lalu tanggal 22 sampai tanggal 31 Juli, kita akan checkpoint evaluasi, ukur penurunan sentimen negatif, dan target kami adalah menurun sebanyak 20%. Lalu kita akan lanjutkan di fase yang kedua. Next. Oke, periode yang kedua, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus, yaitu peluncuran campaign Rasa yang Jujur tadi yang sudah dijelaskan melalui content storytelling. Terus selanjutnya 15 sampai 31 Agustus kita akan mulai untuk UGC campaign, ajakan konsumen share testimoni yang ada hashtagnya, dan juga kita berikan reward voucher kepada para pengguna dan penikmat dari TZ. Lalu selanjutnya dari tanggal 1 sampai 15 September kita akan ada peluncuran program dan promo. Salah satunya adalah balik ke pelanggan. Kita akan menekankan terkait dengan diskon dan insentif ke para penikmat dari TZ. 1 sampai 30 September juga kita akan berfokus terhadap kolaborasi bertahap terhadap mikro influencer yang netral yang dirasa bisa memulihkan citra dari TZ. Lalu dari tanggal 16 sampai 30 September kita akan kembali checkpoint sebagai KPI kita dalam 2 bulan di fase 2 ini. Apakah sentimennya sudah mulai menghilang ya, dan target kami adalah sentimen itu menghilang seluruhnya bahkan. Lalu kita akan coba red mention, red voucher yang kira-kira kita bisa coba untuk publikasi ke para penikmat di situ. Next. Lalu periode selanjutnya Oktober sampai November, event testing gratis atau open house di gerai-gerai di kota besar. Lalu selanjutnya 16 sampai 31 Oktober, sesi TZ dengar. Lalu juga ada sesi interaktif, polling dan Q&A di sosial media. Lalu tanggal 1 sampai 15 November, kolaborasi komunitas lokal. Selanjutnya 16 sampai 25 November, sesi TZ mendengar 2 dan event testing gelombang 2. Lalu 26 sampai 30 November, kita checkpoint kembali di periode fase ketiga ini, apa yang kurang dan segala macam, dan apa yang kita bisa kembangkan ke fase keempat nanti. Next. Lalu kita lanjut ke fase yang terakhir di bulan Desember ini. Tanggal 1 sampai dengan 14 Desember, kita sosialisasi yang berkelanjutan. Kita akan menganalisa kembali terkait dengan sentimen dan deteksi isu-isu terkini, khususnya tentang TZ. Lalu selanjutnya tanggal 15 sampai 19 Desember, kita akan menyusun laporan transparansi akhir tahun, recap program, dan segala macamnya. Tanggal 20 Desember kita akan rilis laporan transparansi akhir tahun ke publik. Lalu tanggal 21 sampai 28 Desember kita akan peluncuran campaign closing Terima Kasih 2026. Lalu di periode terakhir ini 29 sampai tanggal 31 Desember kita akan kembali untuk melakukan evaluasi akhir siklus sebagai skor sentimen final kita, penyusunan rekomendasi jangka panjang, dan apabila nanti ketika ada kejadian-kejadian khusus seperti ini, kita akan lebih siap dan kita akan lebih paham terkait apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Next. Selanjutnya, key message dari kami
Melalui program komunikasi krisis ini, Tizi berupaya memulihkan citra White Peach Milk Tea dari persepsi negatif akibat asosiasi brand ambassador yaitu Nagita Slavina sekaligus membangun kembali citra terhadap konsumen, terhadap penikmat dari Tizi, dan ini menjadi ikhtiar kita bersama. Mudah-mudahan dengan perencanaan kita semua, Tizi bisa kembali pulih dan bisa kembali memberikan rasa yang maksimal bagi para penikmat Tizi selanjutnya. Next. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat dipahami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Faris sudah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.